ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah bersua kembali kita dalam kuliah komunikasi Islam. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan seluruh rangkaian tentang prinsip-prinsip ilmu komunikasi Islam. Dan dengan menyelesaikan prinsip tersebut berarti kita telah membahas tentang makna komunikasi Islam, ruang lingkup, kajian ilmu komunikasi Islam, alasan kenapa kita harus belajar ilmu komunikasi Islam, sumber-sumber ilmu komunikasi Islam, konsep dasar tentang ilmu komunikasi Islam, dan prinsip-prinsip ilmu komunikasi Islam. Nah, setelah kita merampungkan kajian-kajian yang sangat mendasar tersebut, kita mulai masuk lebih mendalam tentang bentuk-bentuk ilmu komunikasi Islam. Kita akan belajar tentang bentuk-bentuk ilmu komunikasi Islam. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bentuk-bentuk ilmu komunikasi Islam ini diambil dari konsep dasar bahwa komunikasi Islam dirumuskan dari hakikat manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi rumusan kita tentang bentuk-bentuk ilmu komunikasi Islam itu dari konsep dasar 1, konsep dasar 2 yang melahirkan satu prinsip, yaitu proporsional. Jadi konsep dasar 1 bahwa komunikasi ada sejak manusia ada, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian komunikasi Islam terkait dengan hakikat atau pandangan Islam terhadap hakikat manusia. Dan ternyata manusia itu yang hakiki itu memiliki 4 dimensi. Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia adalah entitas dirinya sendiri, dia adalah makhluk sosial, dan dia adalah bagian daripada alam sekitar ini. Nah, dari situlah maka kita menyebut manusia harus proporsional di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari 4 dimensi ini. Jadi manusia selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala perlu dia berkomunikasi dengan Sang Penciptanya. Manusia sebagai diri sendiri, dia perlu untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial perlu banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Dan sebagai bagian daripada alam yang sangat besar di jagat raya ini, dia perlu paham bagaimana dia harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan alam sekitarnya. Nah, itulah yang melahirkan bentuk ilmu komunikasi Islam. Untuk apa kita lakukan pembagian ini? Supaya kita paham betul bahwa ruang lingkup kajian ilmu komunikasi Islam itu tidak akan keluar daripada bentuk-bentuk yang 4 ini, yaitu komunikasi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan komunikasi manusia dengan alam sekitar. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dari 4 bentuk komunikasi di atas, 3 bentuk pertama itu bisa dilakukan oleh setiap manusia. Jadi kalau melihat ya,
Dari 4 yang ada, 3 yang di atas, komunikasi manusia dengan Sang Pencipta, dengan diri sendiri, dengan sesama, itu harus dia lakukan. Ya. Dia paham dan bisa melakukannya. Tapi yang keempat, komunikasi manusia dengan alam sekitarnya, ada bagian tertentu yang kita harus lakukan, tapi ada bagian tertentu yang kita nggak bisa melakukannya. Contoh, kita berkomunikasi dengan hewan sekitar kita, dengan tumbuhan sekitar kita. Itu kita tidak paham bahasanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa memang kita tidak paham dengan tasbih mereka, dengan apa yang mereka ucapkan. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham dengan tasbih mereka itu. Meskipun mereka adalah bagian daripada umat dan makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti kita juga. Dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada bagian yang memang kita harus pahami, ya. Untuk bahasa hanya nabi tertentu saja, seperti Nabi Sulaiman diungkapkan dalam Al-Qur'an bisa paham bagaimana berkomunikasi dengan hudhud. Kemudian Nabi Sulaiman juga di dalam Al-Quran ceritakan bagaimana bisa berkomunikasi dengan semut, paham dengan bahasa semut. Nah itu Nabi Sulaiman yang bisa melakukan hal itu, diberikan oleh Allah kelebihan. Kemudian Nabi Muhammad pernah mendengar rintihan dan tangisan dari pohon kurma yang pernah dipakai untuk beliau berkhutbah. Lalu ketika ditinggalkan oleh Rasulullah, nggak dipakai lagi. Kenapa? Ketika sudah dibuatkan mimbar, menangis itu kurma. Kurma menangis. Kemudian yang paham adalah Rasulullah. Kemudian ditenangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti ini tidak bisa kita lakukan, dan kita nggak bisa memaksa diri untuk melakukannya. Belajar bagaimana bahasa dari hewan, bagaimana berbicara dengan pohon, tumbuhan, dan sebagainya. Tapi yang bisa kita pahami adalah memahami tentang ciri-ciri, kemudian ada indikasi-indikasi, ya, yang dipesankan oleh alam kepada kita yang harus kita pahami. Ini namanya berinteraksi dengan alam sekitar kita. Nah, tiga bentuk pertama dari komunikasi Islam bisa kita baca dari asar yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, haddatsana al-Muharibi an Amr ibn Amir al-Bajali amman akhbarahu an Wahab ibn Munabbih qala maktubun fi hikmati ali Daud haqqun 'alal 'aqili alla yaghfala an arba'i sa'atin minan nahar sa'atun yunaji fiha rabbah wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah wa sa'atun yakhlu fiha ma'a ikhwanih alladzina yansahunahu fi nafsihi wa yasuddunahu an uyubihi wa sa'atun yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yajmul fa inna hadhihi as-sa'a takunu aunan ala hadhihi as-sa'a wastijmam al-qulub wa fadl wa bulghah. Itu bahasa dari Wahab bin Munabbih. Beliau berkata, tertulis dalam hikmah Daud, sangat pantas bagi orang yang berakal untuk tidak lalai dari 4 waktu dari siangnya. Waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, waktu untuk mengevaluasi dirinya sendiri, waktu berkumpul
dengan teman-teman yang bisa memberikan nasihat dan menunjukkan kekurangannya, dan waktu untuk santai yang halal dan baik. Jadi disebutkan oleh Wahab bin Munabbih bahwa orang yang berakal harus membagi waktu harinya itu paling tidak satu waktu untuk bermunajat dengan Tuhannya, waktu untuk dia mengevaluasi dirinya sendiri, waktu untuk kumpul dengan orang yang lain, saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, dan waktu untuk santai, kata beliau. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa memang manusia perlu untuk melaksanakan dan memenuhi setiap hari aktivitas-aktivitas berkomunikasi, hablum minallah, ya, terkait dengan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca tentang diri sendiri, mengevaluasi perjalanan diri, kemudian kita bisa merenungkan apa yang telah kita lihat, kita dengar, kita jalani sehari-hari, kemudian berkomunikasi dengan sesama. Jadi ini ternyata tidak hanya dilakukan pada saat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Wahab bin Nabi mengatakan itu jauh pada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam, bahwa hal seperti ini sudah dilakukan oleh manusia. Dan ternyata kalau kita kembalikan lebih jauh lagi adalah kepada Nabi Adam alaihissalam. Pencinta ilmu komunikasi Islam, meskipun 3 bentuk komunikasi ini universal, dia untuk seluruh umat, tapi ada bagian-bagian tertentu yang itu menjadi ciri khas masing-masing. Komunikasi manusia dengan Allah dalam tataran ajaran yang detail, ya, dan praktisnya berbeda-beda. Di sini komunikasi Islam harus hadir untuk memberikan panduan khusus buat yang beragama Islam bagaimana berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Dan Islam memberikan panduan yang sangat detail untuk itu. Begitu juga dengan komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan sesama, ada banyak persamaan dengan komunikasi yang universal, tapi ada ciri khas yang harus diketahui oleh setiap muslim. Pencinta ilmu komunikasi Islam itu, ya, sebagai pengantar kita untuk membahas tentang bagaimana kita memahami bentuk-bentuk daripada komunikasi Islam. Maka dengan pengantar seperti ini kita harapkan kita sudah memasuki bagian yang lebih khusus lagi dari ilmu komunikasi. Kita akan masuk bagaimana kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan Sang Pencipta nanti, bagaimana kita akan berkomunikasi dengan diri sendiri, bagaimana kita akan berkomunikasi dengan sesama manusia, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan makhluk yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar yang akan membantu kita untuk memahami kuliah-kuliah, pelajaran-pelajaran yang akan datang tentang ilmu komunikasi Islam. Dan insya Allah berikutnya nanti kita akan masuk langsung kepada bagaimana kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang episode ini kita cukupkan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.